Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bisa kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh, baik kalau gitu. Yang udah bisa kita mulai ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih udah 22 peserta nih yang join pada malam hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu teman-teman semuanya, sebelum kita memulai sharing, Ayu tuh mau ngajak ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman semuanya nih. Apa kabar semuanya teman-teman? Coba ketik di kolom komen, Ayu coba mau lihat tuh. Gimana Baik, kabarnya? Kak Ayu, Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah baik-baik Mbak. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mbak Hanifah. Tuh Rahmi ya. Mbak Hati, Alhamdulillah baik. Mbak Alvina, Alhamdulillah baik. Salsabila, Alhamdulillah baik. Mbak Indah Pratiwi, Alhamdulillah baik Kak. Masya Allah. Alhamdulillah kalau gitu guys. Untuk terkait pembahasan kita malam hari ini, kita mau tanya-tanya dulu sama teman-teman nih. Gimana nih aktivitasnya hari ini guys? Yang sedang kerja maupun yang berkuliah, hari ini gimana nih? Apakah aman-aman aja atau lagi struggle banget nih Kak? Atau lagi capek banget nih Kak? Gitu. Coba ketik di kolom komen guys. Halo, mana nih? Mana nih guys? Aman Kak? Alhamdulillah. Yang lain gimana nih? Kak Salsabila nih ya. Aman Kak? Masya Allah. Alhamdulillah aman, aman. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Aman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini malam minggu ya guys ya. Malam minggu kita produktif banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Agak tanda tanya nih kalau amin nih. Ada apa nih? Tapi mudah-mudahan semuanya Ayu doakan berjalan lancar ya. Amin. Semuanya aktivitasnya menyenangkan lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi libur dan aman Kak. Masya Allah. Enak nih libur ya. Masya Allah. Alhamdulillah guys. Jadi pembahasan kita malam ini kan berkaitan tentang menjadi seorang muslimah yang produktif ya guys ya. Menyeimbangkan antara sebentar, menyeimbangkan antara ibadah dan aktivitas dunia. Uh, Keterkaitannya dengan aktivitas kita dalam keseharian kita lah intinya gitu. Jadi uh, apakah kalian udah siap untuk pembahasan pada malam hari ini guys? Coba ketik di kolom komen. Mau tahu nih, se-excited apa kalian nih? Siap, sudah Kak? Wah, Masya Allah. Siap, Kak. Siap. Oke, kalau gitu. Tapi sebelum kita memulai sharing session pada malam hari ini, guys, kita coba dokumentasi dulu untuk nantinya menjadi arsip kita ya, guys ya. Oke, siap. Min, hai, gimana? Apakah udah ready untuk mendokumentasikan kita malam hari ini ya? Jadi nanti sebelum pesertanya kabur semua nih. Kalau udah terakhir-terakhir biasanya kabur. Oke, siap kalau gitu. On cam dulu dong, Kak Ayu, ajak on cam yang lain Teman-teman teman-teman. gimana? Kita on cam dulu untuk dokumentasi. Kak izin nggak on cam ya Kak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang bisa on cam ya guys ya. Bukan pada kelihatan, pada cantik semua kalau on cam. Ini udah on cam nih siapa nih Mbak Hanifah Turahmi. Oh, Masya Allah Mbak Indah Pratiwi sama Mbak Rini. Yang lain gimana guys? Bisa on cam? Oke, nggak apa-apa lah kalau nggak bisa on cam ya Min ya. Kita-kita aja yang bisa on cam ya. Oke, siap Min. Gimana? Hitung sampai 3 ya, Kak Ayu. Oke, siap. 1, 2, 3. Smile, guys.
Oke. Lagi nggak, Min? Sekali lagi gaya bebas. Lagi. Gak bebas ya. Kayak gini jadi ya, Min ya. Kayak gini deh kalau Min yuk, asik. Ya oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Min Hai. Oke, kalau gitu guys. Ayo mau sapa-sapa pemateri kita malam hari ini. Assalamualaikum Kak Ayu Agustina. Waalaikumsalam Kakak Hot. Masya Allah. Bagaimana udah? Eh, Sebelumnya Ayu mau tanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Oh, Alhamdulillah. Gimana kegiatannya hari ini? Atau lagi capek nih? Atau mungkin santai-santai aja nih di rumah karena nggak kerja, lagi libur. Gimana nih? Alhamdulillah walaupun hari Sabtu kita tetap masuk ya Kakak. Jadi hari ini Alhamdulillah kerja terus juga Halo? cek apakah suara Ayu masuk. Masuk Kak suara Ayu. Di kami ada. Sepertinya host kita yang bermasalah sinyalnya. Cek Kakak host. Kayaknya kakak host ini yang bermasalah sinyalnya ini. Gimana tadi Kak Ayu? Alhamdulillah Kak, hari Sabtu kita walaupun hari Sabtu kita tetap masuk ya, masih kerja Alhamdulillah. Tapi Masya Allah. setengah hari. Masya Allah. Sama kalau gitu. Sama-sama bekerja di hari libur. Hari Tapi libur. Alhamdulillah kita tetap syukuri ya guys ya. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan untuk badan sehat gitu kan. Untuk kerja, cari nafkah untuk keluarga. Oke baiklah kalau gitu. Kita mulai aja kali ya Kak Ayu. Ya boleh Kak. Tapi sebelumnya Ayu mau notis sama teman-teman untuk menyiapkan notebooknya ya, jangan lupa karena nanti juga harus mencatat materi-materi yang akan dipaparkan sama Kak Ayu. Sama juga untuk on cam ya guys ya. Kalau yang bisa on cam, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke Kak Ayu, Ayu persilakan, Kakak persilakan untuk pemaparan materinya. Oke, baik, terima kasih Kakak host atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di sharing bareng Hydro Space pada kali ini. Insya Allah ditemani sama kakak host yang cantik. Nama kita sama guys, kan? Ayu kan nama bahasa Jawa kan? Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersolat pada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebelum kita mulai mungkin Ayu mau ngajak teman-teman berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa berdoa dimulai. Doa selesai ya. Oke, sebelum Ayu pemaparan materi, Ayu mau disclaimer dulu. Di sini kita sifatnya sharing. Di sini kita sifatnya sama-sama belajar, bertukar pikiran. Ayu yakin di sini teman-teman udah hatam lah ya masalah teori tentang produktif ini. Alhamdulillah saya rasa teman-teman semua pada produktif ya gitu. Muslimah produktif semua insya Allah ya kita yang ada di Zoom ini. Jadi mungkin Ayu mulai ya. Ayu izin share screen dulu. Cek apakah sudah kelihatan Kakak Min? Belum Kak Ayu. Belum ya? Bentar ya. Ayu coba lagi.
Udah kelihatan ya, Kak? Udah, Kak. Udah kelihatan. Jadi di sini kita akan membahas tentang produktivitas muslimah antara ibadah dan aktivitas dunia. Jadi, apa itu produktivitas? Mungkin boleh teman-teman jawab dulu ya, definisi produktivitas atau produktif menurut teman-teman itu apa? Boleh ayo tunggu di kolom chat, sambil ayo lihat dari handphone ya. Definisi menurut kalian ya, menurut teman-teman, apa itu produktif? Gitu? Apakah mengerjakan banyak hal? Apakah sibuk? Atau bagaimana? Produktif atau produktivitas? Menurut teman-teman, definisi produktif itu yang bagaimana sih? Kalau orang yang 24 jam ada agenda, 24/7 di luar rumah, apakah itu produktif dan produktivitas? Boleh ditulis dulu ya di kolom chat, ayo tunggu definisinya. Dan screen-nya hilang ya teman-teman. Sudah muncul ya Kak? Udah muncul. Ayo. Oke, boleh ya teman-teman definisi produktivitasnya atau definisi produktif menurut teman-teman apa? Apakah seseorang yang sibuk, apakah produktif itu sama dengan sibuk atau oke, ini ada dari Kak Anya mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat. Ada lagi yang mau jawab? Teman-teman? Tadi sini sudah ditulis ya, output lebih besar daripada input. Dari Kak Indah, aktivitas yang menghasilkan manfaat. Ada lagi? Kemampuan yang dituntut untuk mengusahakan menggunakan waktu, energi, dan sumber daya. Misalnya secara efektif untuk mencapai tujuan yang bernilai sambil tetap menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan. Ya, Masya Allah dari Kak ini. Jadi benar ya teman-teman, yang dijawab teman-teman, definisi produktif atau produktivitas ialah sesuatu hal atau sesuatu yang kita kerjakan. Ini dari ini lagi ya, kemampuan individu untuk menggunakan waktu, energi, dan sumber daya mentalnya secara efektif dan secara efektif untuk bertujuan yang bernilai sampai tetap menjaga keseimbangan emosional dan kesejahteraan, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal. Ya benar sekali. Jadi produktivitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan output sebanyak mungkin dengan menggunakan input yang terbatas secara efektif dan efisien. Atau secara sederhananya, produktivitas itu adalah kemampuan menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu. Lebih sederhana lagi, produktivitas itu adalah output lebih besar daripada input. Jadi saat seseorang, definisi ini ya, saat seseorang bisa menyelesaikan banyak hal atau ambil contoh deh, seorang siswa diberikan tugas oleh gurunya kayak gitu ya, mengerjakan esai 3 halaman kayak gitu. Kebanyakan siswa atau siswa A itu menyelesaikannya dalam waktu 2 jam, siswa B, C, dan seterusnya itu kebanyakan 3 jam. Berarti yang lebih produktif adalah siswa yang A, yang pertama tadi. Karena dia bisa menggunakan waktunya, mengoptimalkan waktunya, energinya, kayak gitu. Lebih efektif dan efisien kayak gitu ya teman-teman. Secara sederhana, singkatnya seperti itu ya. Lanjut kita masuk ke rumus ya. Rumus produktivitas. Di mana produktivitas sama dengan fokus dikali energi dikali waktu. Jadi seseorang bisa dikatakan produktif atau produktivitas seseorang itu jika dia menggunakan 3 elemen ini. Jika 3 elemen ini atau 3 unsur ini ada di dalam diri seseorang saat mengerjakan sesuatu itu. Dia harus memiliki fokus, energi, dan waktu. Coba bayangkan jika dia mengerjakan tugas tadi, esai tadi, dia hanya memiliki fokus dan energi, tetapi tidak memiliki waktu. Berarti dia tidak bisa dikatakan produktif ya gitu.
kalau dia mengerjakannya ya mepet-mepet deadline kayak gitu. Katakanlah juga misalkan dia memiliki waktu dan energi, tetapi dia tidak memiliki fokus. Sama saja dia tidak bisa produktif, dia tidak memiliki fokus untuk mengerjakan suatu tugas. Apalagi energi ya teman-teman. Saat kita cuma hanya memiliki fokus dan waktu, tetapi kita tidak memiliki energi, maka otomatis kita akan mengerjakan sesuatu itu atau tugas itu atau pekerjaan itu dengan lemah, letih, lesu kayak gitu. Jadi tidak bisa produktif juga tidak bisa dikatakan produktif. Lalu bagaimana dengan orang yang main game? Bukankah orang yang main game itu memiliki fokus, energi, dan waktu? Maka dia dikatakan termasuk kategori produktif? Tentu saja tidak juga ya teman-teman. Belum tentu. Karena di sini udah Ayu tambahkan produktivitas sama dengan fokus dikali energi dikali waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan main game kan belum tentu bermanfaat gitu ya. Jadi rules ini, ketiga elemen ini harus ada saat seseorang mengerjakan tugas. Saat dia memiliki suatu pekerjaan, ketiga elemen ini harus hadir, maka dia dikatakan seseorang yang produktif. Gitu. Untuk hal-hal yang bermanfaat ya, tentu saja tugasnya. Lalu bagaimana produktivitas menurut pandangan Islam itu sendiri? Di sini Ayu cantumkan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi di sini Allah menegaskan kepada kita ya teman-teman, saat sholat telah dilaksanakan, saat kewajiban kita telah dilaksanakan, Allah menyuruh kita untuk bertebar di muka bumi, untuk mencari penghidupan, untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk berkarya. Allah menyuruh kita untuk itu, teman-teman. Karena di dalam Islam kan kita harus sadar ya, tujuan kita diciptakan sebagai manusia itu cuma dua ya teman-teman, untuk beribadah dan menjadi sebagai khalifah di muka bumi, menjaga bumi, menjadi pemimpin di bumi, bukan merusak bumi kayak gitu ya. Jadi saat kewajiban kita telah dilaksanakan, kita sudah beribadah. Namun ya teman-teman, ibadah di sini di dalam Islam itu nggak hanya ibadah makhluk atau ibadah yang puasa, zakat, sholat gitu, haji, enggak hanya itu. Namun di dalam Islam, semua aktivitas kita, apabila kita niatkan untuk ibadah, untuk mengharapkan ridhonya Allah kayak gitu, maka semua aktivitas kita itu ibadah kayak gitu. Makan bisa jadi ibadah saat kita niatkan untuk membuat untuk menambah energi kita untuk bisa sholat, untuk bisa berkarya kayak gitu. Bekerja juga saat kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal, itu juga ibadah. Sholat, puasa, semuanya itu bisa ibadah ya. Apapun aktivitas kita, entah itu bekerja, tidur, makan, itu bisa menjadi ibadah teman-teman, asalkan niatnya lagi-lagi pada Allah. Di sini untuk surah yang menegaskan penciptaan, tujuan penciptaan manusia tadi itu ada di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah ya. Berarti untuk beribadah kepadaku. Lalu sebagai khalifah itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menugaskan manusia itu untuk mengelola bumi kayak gitu ya, melaksanakan perintahnya, dan tugas ini ya tidak bisa Allah tahu betul ya kapasitas kita sebagai manusia. Kita diciptakan makhluk yang sempurna, kita beda daripada makhluk yang lain. Makhluk yang lain mungkin banyak makhluk hidup yang Allah ciptakan, kayak hewan, binatang kayak gitu. Namun yang memiliki akal cuma manusia. Jadi sungguhnya ya Allah Maha mengetahui daripada makhluk-makhluknya kayak gitu, daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun entah itu malaikat sendiri ya, malaikat itu kan memang udah didesain seperti itu ya sama Allah, taat, patuh kayak gitu. Sedangkan kita manusia yang sempurna, dimiliki akal, kita harus sadar ya, tujuan kita di dunia ini ya cuma dua, beribadah dan jadi khalifah. Lalu dengan mengetahui tujuan ini apa hubungannya dengan produktivitas kayak gitu? Ya setelah kita mengetahui tujuan kita dan kita mengetahui juga bahwa
dunia adalah tempatnya sementara, tempat kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, maka itu akan membuat kita terpacu untuk produktif kayak gitu, untuk melakukan hal-hal yang produktif, melakukan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Jadi kita harus sadar tujuan kita dan waktu kita terbatas. Jadi tugas kita di dunia mencari bekal sebanyak-banyaknya kayak gitu. Lakukan aktivitas kita itu ya semuanya niatkan karena Allah. Nah, ini lalu masuk ke peran muslimah dalam produktivitas. Jadi kita itu memiliki 3 peran ya teman-teman, setidaknya bagi diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana kita sebagai pribadi untuk produktif? Ya, salah satunya dengan belajar. Salah satunya dengan yang kita lakukan saat ini, sharing kita pada malam hari ini. Kita ingin meningkatkan value kita, meningkatkan wawasan kita, ilmu kita dengan cara belajar, mengikuti semua sharing-sharing komunitas ataupun belajar intensif kayak gitu ya teman-teman. Kita harus sadar betul bahwa kita sebagai manusia yang dibekali akal, kalau tidak kita gunakan akal ini kayak gitu dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita yang akan terbawa oleh nafsu kayak gitu. Karena manusia kan memiliki nafsu ya. Aktivitas kita keseharian itu hanya menghasilkan 2 hal ya teman-teman. Jika tidak membawa kita kepada kebaikan, maka dia akan membawa kita kepada keburukan. Itulah aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari. Entah itu kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk belajar, bekerja, dan lain-lain, berkarya, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang anfaedah, entah itu scrolling, tidur-tiduran, malas-malasan, dan lain-lain. Gitu. Lalu peran kita sebagai di keluarga, entah itu kita sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, atau yang udah menikah sebagai istri, bagaimana apakah kita sudah memanfaatkan peran kita, apakah kita sudah melaksanakan peran kita sebaik mungkin kayak gitu. Jadi kita harus paham betul bagaimana kita berperilaku kayak gitu. Entah itu sebagai teman, sahabat, di keluarga, sebagai anak, saudara kayak gitu. Jadi manfaatkanlah peran kita ya teman-teman. Bagaimana kita harus berbakti, bagaimana kita harus dengan saudara itu bagaimana sifat dan sikap kita kepada ayu, kepada adik gitu. Lalu peran kita sebagai di masyarakat. Nah, ini di masyarakat ini bisa dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lingkungan kita kayak gitu. Kita harus ikut terlibat kayak gitu. Sebisa mungkin menerjunkan diri, melibatkan diri untuk ikut berkontribusi di masyarakat kayak gitu. Apakah itu gotong royong atau misalkan ini juga termasuk ya dengan ikut komunitas, ikut terlibat di komunitas, belajar bareng kayak gitu dengan teman-teman kita, membentuk circle yang positif, itu udah melakukan peran yang terbaik gitu. Selanjutnya pilar produktivitas muslimah, mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, tapi di sini lebih spesifik lagi. Lalu bagaimana produktivitas kita secara spiritual, produktivitas kita secara fisik dan sosial kayak gitu. Jadi untuk yang ini pilar produktivitas muslimah ini, bagaimana kita sebagai muslimah meningkatkan produktivitas kita secara spiritual? Apakah ibadah-ibadah wajib kita udah kita laksanakan? Sholat 5 waktu kita apakah sudah tepat waktu? Kayak gitu. Jadi sebelum kita menambah ibadah-ibadah yang sunnah, kita harus selesaikan dulu yang wajib. Kita harus udah beres sama yang wajib kayak gitu. Kita nggak nunda-nunda kewajiban kita. Menuntut ilmu itu wajib ya teman-teman. Sholat itu wajib, menutup aurat itu wajib. Jadi kalau kewajiban itu nggak ada pilihan. Udah kalau Allah udah merintahkan kita wajib menutup aurat, ya nggak ada toleransi lagi, nggak ada tawar menawar lagi gitu. Nggak nanti aja nutup jilbabnya, aku sholat aja dulu. Enggak teman-teman, tidak ya. Karena yang namanya kewajiban itu nggak ada tawar menawar, harus dilaksanakan. Kita harus paham betul sebagai seorang muslimah, tugas kita, kewajiban-kewajiban kita itu apa aja gitu. Lalu produktivitas secara fisik. Nah, secara fisik ini bagaimana tubuh kita? Apakah kita sudah mengonsumsi hal-hal yang sehat, makanan yang sehat? Apakah kita sudah menjaga pola tidur kita, pola makan kita gitu. Untuk membentuk fisik yang sehat, untuk menjadi produktif, kita harus sadar betul dulu fisik kita ini apakah orang yang mudah lemah kayak gitu. Kalau lemah apa yang salah kayak gitu? Apakah makanan kita? Apakah
pola tidur kita yang sering begadang kayak gitu. Jadi kita harus peka ya teman-teman. Allah menitipkan tubuh kepada kita itu untuk dijaga, untuk dirawat, bukan digunakan untuk hal-hal yang unfaedah atau yang tidak bermanfaat kayak gitu ya. Lalu produktivitas secara sosial, mungkin sambil sama dengan yang masyarakat tadi ya. Bagaimana kita harus turut aktif di sosial, di masyarakat kayak gitu. Mungkin kalau belum terjun langsung itu juga harus menunjukkan pola sikap dan kepribadian kita kayak gitu. Bagaimana tutur kata kita, jangan sampai kan kebanyakan nauzubillah ya anak-anak zaman sekarang tuh karena pengaruh HP mungkin ya yang ngomongnya itu kasar dan lain-lain. Kita jangan, sebagai muslimah kita harus menjaga tutur kata kita, perilaku kita, kepribadian kita kayak gitu ya, apalagi sama masyarakat, sama orang-orang terdekat kita, ya sama semua orang lah, kita harus berperilaku yang baik kayak gitu, bertutur kata yang baik, sopan santun. Nah ini tantangan kita saat ini ya, tantangan muslimah saat ini, distraksi media sosial, overthinking atau kesehatan mental, kesibukan yang tidak terarah, tekanan standar sosial. Ya di sini kita sama-sama belajar ya, distraksi media sosial. Bagaimana tidak, kita setiap hari terpapar oleh media sosial. Tapi kita juga harus punya apa ya? Punya kemandirian, punya ketegasan diri kayak gitu. Kita harus mempunyai waktu sama main HP sama diri kita sendiri itu kita harus jadwalkan kayak gitu. Kapan boleh main HP, kapan boleh kita bersantai-santai dengan media sosial. Berapa lama waktunya kayak gitu. Jangan sampai kewajiban kita terlalaikan, sholat, puasa, ibadah, kerja, hanya karena media sosial kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus punya ketegasan sama diri kita sendiri kayak gitu. Kapan boleh menggunakan media sosial, scrolling itu dan berapa lama kayak gitu. Lalu overthinking dan kesehatan mental. Ini banyak banget yang kita alami anak muda zaman sekarang kayak gitu ya. Overthinking, mikirin masa depan, mikirin jodoh, karir dan lain-lain. Dengan banyaknya pikiran-pikiran seperti itu, sekarang itu juga yang berpengaruh ke kesehatan mental kita. Namun balik lagi ya teman-teman, kita harus sadar betul juga bahwa kehidupan kita itu udah Allah susun, udah Allah bikin rencana sebaik mungkin. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah itu udah menulis takdir-takdir kita kayak gitu. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, itu tuh takdir kita, perjalanan hidup kita itu udah Allah desain, udah Allah tulis kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sadar, dengan menyadari ini, insya Allah ke overthinkingan kita itu akan sedikit berkurang kayak gitu. Pikiran-pikiran mengenai masa depan, karir, jodoh dan lain-lainnya. Jadi pahami bahwa kita itu hidup udah didesain sama Allah, sebaik-baik perancang adalah Allah. Bahwa ya 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah itu udah nulis takdir terbaik kita. Tugas kita tuh bukan memikirkan hal yang belum terjadi atau memikirkan hal-hal buruk yang sudah terjadi, karena ya qadarullah ya, kalau sudah terjadi ya sudah kayak gitu, itu udah jadi takdir terbaik dari Allah untuk kita kayak gitu. Percaya aja bahwa apa yang terjadi terhadap kita di masa lalu mungkin menurut kita itu tidak baik, itu adalah takdir terbaik bagi Allah gitu. Mungkin kita belum mengetahui maknanya sekarang, tapi one day kita akan mengetahuinya gitu. Lalu kesibukan yang tidak terarah. Nah, ini gunanya kita membuat to-do list ya. Setiap hari itu kalau bisa kita harus membuat to-do list apa aja yang mau kita lakukan hari esok kayak gitu. Jadi agar keseharian kita waktu kita gunakan dengan produktif, dengan apa ya, sangat bermanfaat, sangat nggak menyia-nyiakan waktu, nggak terbuang sia-sia kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus membuat to-do list. Hari besok aku mau ngapain aja nih, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu harus kita tulis kayak gitu. Lalu tekanan standar sosial ini ya balik lagi yang tadi ya, yang bikin kita overthinking itu ya, standar cantik, standar nikah, standar punya anak, standar kaya, sukses, dan lain-lain. But no, teman-teman. Karena Allah tuh melihat kita, menilai kita, bukan dari apa yang orang nilai, bukan dari society atau standar sosial. Allah menilai kita dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kewajiban kita, ketakwaan kita, kayak gitu. Sebagai muslimah,
peran apa yang udah kita lakukan? Apakah kita udah selesai dengan diri kita sendiri? Apakah kita masih apa ya berleha-leha, bersantai-santai, membuang-buang waktu kayak gitu. Jadi apa ya, untuk tekanan standar sosial ini balik lagi tujuan kita sebagai seorang muslimah, kita harus jangan terlalu ambil pusing ya sama standar sosial kayak gitu. Walaupun ya pada dasarnya namanya wanita perempuan kita sangat-sangat terasa ya. I know guys, ketika perempuan kayak gitu. Tapi balik lagi tugas kita bukan mengikuti standar mereka, kita punya standar kita sendiri, yaitu menjadi anak yang berbakti, menjadi hamba Allah yang taat kayak gitu. Apalagi khususnya bagi muslimah kayak gitu. Kita harus paham peran kita tadi, melaksanakan peran kita dengan sebaik mungkin. Nah, ini untuk tips produktif ya teman-teman. Bisa memulai hari dengan sholat subuh tepat waktu. Ayu itu udah ngerasain juga ya. Dan Ayu juga ada baca di beberapa referensi buku dan lain-lain. Saat kita memulai hari kita dengan ibadah, katakanlah itu sholat subuh. Sholat subuhnya itu harus tepat waktu kayak gitu. Saat kita sholat subuh tepat waktu, maka menjalani hari itu akan terasa apa ya, lebih ringan, lebih Allah mudahkan kayak gitu. Karena keberkahan di waktu subuh itu memang benar loh teman-teman. Karena Ayu pernah juga ngalamin ya, saat Ayu sholatnya atau telat kayak gitu. Jadi kayak hari Ayu itu membosankan, kayak nggak semangat kayak gitu loh teman-teman. Jadi usahain sholat subuh tepat waktu. Lebih baik lagi kalau teman-teman bisa sholat tahajud terlebih dahulu kayak gitu. Mungkin sebelum sholat subuh, teman-teman sholat tahajud 30 menit sebelum sholat subuh mungkin bisa beres-beres untuk sholat tahajud dan lain-lain. Lalu membuat perencanaan tadi ya, membuat to-do list harian. Agar kita produktif, maka kita harus menyusun rencana-rencana kita pada besok harinya. Atau ya setelah sholat subuh, boleh juga kita bikin to-do list. Hari ini mau ngapain aja gitu. Agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Lalu sisihkan waktu kita untuk Al-Quran kayak gitu. Nah, benar ya, karena Al-Quran kan pedoman hidup kita. Jadi sebisa mungkin kita itu harus berteman sama Al-Quran, harus ada interaksi dengan Al-Quran sehari itu. Nggak bisa satu juz, satu surat. Nggak bisa satu surat, ya satu halaman. Nggak bisa satu halaman, satu ayat pun nggak apa-apa teman-teman. Asalkan ada interaksi kita dengan Al-Quran ya, sehari itu. Gitu. Lalu istirahat yang cukup ya. Sadari tubuh kita juga butuh istirahat. Jangan sering-sering begadang karena itu tidak baik. Begadang boleh kalau untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang bermanfaat. Tapi terlepas dari itu, tidak boleh ya teman-teman. Kita harus peka sama tubuh kita. Dia juga butuh istirahat, dia juga butuh nutrisi, mengembalikan energinya kayak gitu. Lalu kita bisa juga evaluasi pada malam harinya. Seharian ini kita udah ngapain aja gitu. Bisa kita evaluasi apa yang kurang, apa yang telat, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove atau yang dibuang, yang misalnya yang nggak terlalu penting bisa kita hapus pada besok harinya. Ya. Jadi bisa dievaluasi pada malam harinya. Nah, sekarang Ayu ingin bercerita about Ayu Agustina. Bagaimana seorang Ayu Agustina? Yang nggak bercerita dari awal Ayu akhir ya, itu terlalu amat. Mungkin Ayu cuma ingin sedikit bercerita tentang tentang Ayu pada masa-masa kuliah kali ya, struggle-nya Ayu. Jadi Ayu itu Ayu adalah mahasiswa baru ilmu kelautan pada angkatan 2019. Jadi aku adalah maba 2019 di program studi ilmu kelautan. Sama seperti kebanyakan mahasiswa lainnya, Ayu yang mengikuti orientasi kampus, orientasi fakultas, program studi, kuliah seperti kebanyakan mahasiswa. Tapi mungkin ada, kalau di kampus itu ada yang namanya kupu-kupu dan kura-kura. Alhamdulillah itu kebagian yang kura-kura. Kuliah rapat. Bukan yang kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Jadi Ayu mengikuti beberapa organisasi pada saat di perkuliahan kayak itu. Pernah menjadi kepala dinas pengembangan sumber daya manusia pada BEM Fakultas Pertanian kayak gitu. Jadi itu ikut BEM Fakultas, BEM Universitas, lalu organisasi kerohanian, organisasi keilmuan,
organisasi kerelawanan, organisasi kesosialan, sosial kayak gitu. Alhamdulillah mau di kampus, di luar kampus, Ayu itu mengikuti semua organisasi tersebut. Karena Ayu itu emang anaknya yang apa ya, penasaran mungkin ya, penasaran semua hal itu ingin dicoba kayak gitu. Kalau ikut organisasi ini gimana sih rasanya kayak gitu? Ikut organisasi kerohanian kayak MGC ya kalau di fakultas saya itu namanya Muslim Generation Club kayak gitu. Gimana sih rasanya jadi orang yang aktif di organisasi ini, lalu di organisasi itu dan lain-lain. Sampai ya dari maba sampai semester akhir aja itu aktif ya teman-teman. Ya pada masa-masa semester akhir aja itu eh, apa ya lagi struggle sama skripsi dan lain-lain kayak gitu buat akhir ya. Ya teman-teman aja tuh nyaranin kamu tuh udahlah kayak gitu stop lah organisasinya berhentilah kayak gitu kamu tuh cobalah fokus untuk kuliah kayak gitu nanti kamu bisa lulusnya telat loh kayak gitu kan ada yang mungkin bisa dikatakan teman yang baik atau kalau dengan nada yang buruk mungkin udah lanjut ngapain nggak penting kayak gitu organisasinya enak kalau fokus ngerjain skripsi kayak gitu mungkin ada juga yang nada-nada sinis kayak gitu tetapi ya balik lagi ya kalau kita niatkan ikut organisasi itu untuk improve diri kita, untuk menambah relasi, karena relasi itu penting teman-teman. Punya banyak teman itu penting. Dengan ikut organisasi itulah kita bisa bersosial, kita bisa mengetahui karakter-karakter seseorang kayak gitu ya. Kita bisa memanajemen waktu kita. Kalau kita tidak ikut organisasi, belum tentu kita bisa memanajemen waktu kita. Belum tentu kita bisa ya memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Bisa jadi kita ya sibuk bermalas-malasan, sosial, scrolling gak jelas atau tidur-tiduran di kamar gak jelas kayak gitu. Jadi alhamdulillah walaupun Ayu itu aktif organisasi di banyak organisasi, alhamdulillah ya, Ayu bisa lulus tepat waktu kok. Oh ya, Ayu juga kan beasiswa ya. Kalau nggak lulus tepat waktu, ya otomatis bayar kayak gitu, bayar mandiri ya, bayar sendiri ya. Alhamdulillah walaupun Ayu ikut organisasi yang lumayan banyak itu, Ayu lulus tepat waktu, Ayu lulus 3 tahun 10 bulan, Ayu juga pernah menjadi kayak asisten dosen di beberapa mata kuliah kayak gitu. Termasuk juga di Widya Islam, bagaimana seorang Ayu Agustina yang udah sedikit belajar Islam, tetapi harus menjadi asdos, asisten dosen di mata kuliah Widya Islam, itu kan tentang berenang kayak gitu ya, bagaimana kita memanage pakaian kita dan lain-lain ya alhamdulillah Allah mudahkan alhamdulillah atas izin Allah mudahkan ya teman-teman jadi saat ini jika ada teman-teman yang masih kuliah nggak apa-apa kok kalian ikut organisasi tapi ya kalian harus niatkan lagi balik lagi niatkan karena Allah niatkan untuk improve diri niatkan untuk menjalin relasi sebanyak mungkin kayak gitu karena kalau niat kita karena Allah maka Allah yang akan mudahkan karena waktu ini kan milik Allah ya bukan milik kita kayak gitu. Walaupun kita udah merencanakan sebaik mungkin, kalau kata Allah tidak, ya tidak. Jadi ya harus libatkan Allah. Lagi-lagi, balik lagi, libatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Karena tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Allah, Ayu nggak bisa ngelakuin banyak hal kayak gitu. Nggak bisa mungkin ikut organisasi sebanyak ini, bisa lulus tepat waktu. Ya semua ini ya atas izin Allah ya teman-teman. Oke, nah mungkin udah selesai ya sharing kita. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi ya. Terima kasih. Mungkin itu ya Kak Ayu. Waktu dan tempat kami kembalikan ke host. Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Oh, mendengar ceritanya Kak Ayu, ini inspiring banget ya. Maksudnya dalam dalam kesibukannya pun masih tetap memprioritaskan ibadah ya, yang pasti nomor satu ya. Karena memang kita niatkan setiap aktivitas kita itu kan untuk ibadah. Jadi setiap aktivitas itu pun menjadi berkah tentunya ya Kak Ayu ya. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand untuk open mic atau mau diketik juga boleh. Nanti akan Ayu bacakan. Ayu, mana nih? Yang mau raise hand boleh banget untuk open mic bertanya. Ayo guys.
Mana nih? Belum ada ya? Karena mereka sepertinya memang orang-orang yang produktif, Kak Ayu. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti nggak ada problem ya? Iya, nggak ada problem. Alhamdulillah. Masya Allah, kalau gitu, kalau nggak ada yang nanya, yuk coba mau nanya nih sama Kayu, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, ini coba mau nanya terkait menyeimbangkan antara ibadah dan tanggung jawab kita. Kita sekarang udah kerja juga kan Kayu ya? Jadi yang mau Ayu tanyain itu gimana sih cara menyeimbangkan tuntutan ibadah dan tanggung jawab kita di dunia kerja ya, tanpa mengorbankan salah satunya. Karena kan gini nih Kayu, yang struggle yang pernah Ayu atau pernah Kakak rasain itu kayak ketika kita lagi kerja nih, nanggung nih kerjaan gitu kan. Tapi pada saat azan berkumandang itu kan, aduh nantilah, nanti dulu. Jadi ada sometimes kita kayak, udah mendingin kerjaan dulu nih, jadi nanti sholatnya nanti aja gitu kan. Nah itu gimana tuh Kayu, terkait struggle itu, gimana cara menyeimbangkannya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayu izin jawab ya, Kak Ayu. Jadi bagaimana cara kita menyeimbangkan antara ibadah kita dengan tuntutan pekerjaan kita, tugas yang belum kelar kayak gitu ya. Iya. Sepemahaman Ayu, kalau tugas itu udah lagi kita laksanain nih, lagi kita kerjain, nanggung, itu boleh kita selesaikan dulu kayak gitu, walaupun azan sudah berkumandang kayak gitu ya. Tetapi saat tugas itu mungkin apa ya, udah kita laksanain tapi masih masih punya waktu yang luang kayak gitu, bisa diselesaikan besok atau nanti kayak gitu, enggak deadline banget kayak gitu ya. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah kita dulu kayak gitu ya, Kayo. Karena bagaimanapun kewajiban tetaplah kewajiban. Kita harus memprioritaskan kewajiban kita. Nah, seperti halnya saat kita lagi menuntut ilmu ya, menuntut ilmu itu kan wajib ya. Ada contoh lagi halako kayak gitu. Atau lagi belajar lah di kampus kayak gitu ya. Jadi saat kita lagi belajar, kewajiban nih, belajar kewajiban, ibadah, sholat, azan berkumandang, sholat juga kewajiban. Namun ya saat kita lagi menyelesaikan eh, apa namanya itu tugas menuntut ilmu kita, ya udah kita selesaikan aja dulu kayak gitu. Nanti setelah selesai sholat, setelah selesai belajar ini ya, menuntut ilmu kewajiban yang ini, baru kita selesaikan, baru kita sholat kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, bukan yang sholatnya yang mepet-mepet juga, misalnya asar ke maghrib ya Kak Ayu ya, setelah selesai tugas kita yang pekerjaan tadi ya, harus langsung kayak gitu ya, harus langsung sholat kayak gitu, menunaikan kewajiban kita kepada Allah gitu. Mungkin itu Kak Ayu, kurang dan lebih ya mohon maaf. Masya Allah. Oke, siap kalau gitu. Makasih banyak Kak Ayu untuk jawabannya. Masya Allah sekali. Nah, ini udah ada yang bertanya juga, Kak. Dari Kak Dita Fitria. Kayu, apa akibatnya jika seseorang terlalu fokus pada urusan dunia dan melupakan ibadah? Monggo Kayu dijawab. Bismillah, izin jawab ya Kak Dita. Apa akibatnya jika seseorang selalu fokus pada urusan dunia dan melupakan ibadah? Tentu saja ya teman-teman, ibadah itu kewajiban. Jadi yang namanya kewajiban itu harus kita prioritaskan, harus kita bikin di to-do list itu paling atas kayak gitu. Jadi prioritas utama kita. Sedangkan dunia dunia adalah alat kayak gitu. Kita harus menggunakan dunia ini, memanfaatkannya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya kayak gitu. Ya bekerja kita niatkan untuk ibadah, menuntut ilmu juga ibadah, terus tidur untuk diniatkan untuk ibadah kayak gitu ya Kak Dita. Jadi prioritas kita adalah ibadah. Karena dunia dan akhirat itu apa ya, beriringan ya. Karena dunia itu tempat kita mencari bekal. Sedangkan akhirat ya tempat kita perhitungan kayak gitu. Tinggal menghitung lagi apakah bekal kita ini udah Allah terima, semoga Allah terima ya. Apakah tidak kayak gitu teman-teman. Balik lagi ya Kak Dita, saat kita mengetahui tujuan kita diciptakan, tujuan kita kan untuk beribadah dan sebabnya khalifah. Jadi dunia itu kalau kata para ustadz kita itu kan, dunia itu ibarat angin yang setetes ya, sedangkan lautan itu adalah akhirat kayak gitu. Masa iya kita ingin
meninggalkan akhirat yang kenikmatannya itu seluas itu hanya demi dunia yang hanya setetes. Setetes itu dibagi miliaran manusia yang Allah ciptakan. Bayangkan betapa sikut-sikutannya kita mengejar kenikmatan dunia ini. Karena ya kenikmatan yang setetes itu ya dibagi rame-rame, dibagi banyak-banyak manusia kayak gitu. Jadi setelah kita mengetahui tujuan kita, untuk apa kita diciptakan, kita harusnya sih kita memprioritaskan akhirat ya, ibadah kayak dipakai gitu ya. Tanpa meninggalkan dunia, karena dunia adalah alat, dunia adalah tempat kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Dan itu Kak Ayu. Baik, oke. Masya Allah sekali, Kak. Gimana, Kak Dita Fitria? Udah jelas untuk jawaban dari Kak Ayu Agustina tadi? Boleh diketik, Kak, di kolom komen. Jelas, Kak. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Next question dari Mbak Endah. Dari Kak Endah ya. Ayo bacain ya, Kak Ayu. Oke. Kakak, saya lagi overthinking banget dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja yang tidak menghargai dan berkata kasar. Sangat toksik dan susah untuk bercerita ke siapa, Kak. Oke, monggo dijawab, Kak. Bismillah. Ya, ini pertanyaan yang lumayan sulit. Saya lagi overthinking banget dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja yang tidak menghargai dan berkata kasar, sangat toksik dan susah untuk bercerita ke siapa. Kalau untuk bercerita kita bisa curhat di sini ya di High Space. Insya Allah kami welcome kayak gitu, siap mendengarkan ya Kanda. Nah untuk lingkungan ya, lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja. Toksiknya ini yang bagaimana dulu kayak gitu ya Kak. Kalau toksiknya berkata kasar ya mungkin kita bisa menjauhi mereka kayak gitu. Kita jangan ikut circle mereka, menjauhi diri kayak gitu ya. Di tempat tinggal juga ya, walaupun Ayu juga lingkungan Ayu ini sebenarnya enggak toksik tapi juga enggak yang islami banget. Jadi bagaimana kita membawa diri ya Kak Indah kayak gitu. Kalau lingkungan kita toksik, sebisa mungkin kita cari circle yang positif ya. Alhamdulillah Kak Indah udah bergabung di circle ini ya Hegel Space. Insya Allah kita bisa sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, mengingatkan ke jalan yang benar kayak gitu ya. Nah, itu ya Kak Indah untuk tempat tinggal. Nah, kalau untuk tempat kerja yang toksiknya yang bagaimana ini Kak Indah ya? Kalau misalkan ngomong kasar mungkin kita gimana ya, tempat kerja juga kedengaran ya, kita kan nggak mungkin kerja di luar kayak gitu ya. Saran Ayu ya, selagi masih bisa kita tolerir ya, selagi nggak mengganggu kita untuk ibadah, karena kita nggak bisa ya memegang mulut orang satu-satu untuk hei nggak boleh ngomong kasar, hei nggak boleh ngomong gini kan kita nggak bisa ya, kita cuma punya dua tangan kita untuk menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak seharusnya didengarkan kayak gitu. Atau lebih itu lagi ya, kalau memang punya kesempatan untuk mencari lingkungan tempat kerja yang lebih baik mungkin bisa kayak gitu. Tapi yang zaman sekarang Ayu tahu sih, menuntut pekerjaan itu nggak semudah itu sih. Jadi balik lagi ya, sebagai perempuan sebenarnya fitrah kita itu ya dinafkahi ya teman-teman. Namun ya mungkin kita sama-sama tahu ya, terkadang orang tua kita juga mungkin udah berumur dan lain-lain. Jadi kita yang harus mengambil beban itu, mengambil tanggung jawab itu. Nah kalau seperti itu ya Kak Indah, mencari pekerjaan sulit tetapi beban tanggung jawab menafkahi ada di pundak kita, ya sebisa mungkin kita harus mempertahankan pekerjaan itu, sampai ya jangan ikut terlibat dalam percakapan yang toksik seperti itu ya teman-teman. Harus menghindarkan diri kalau diajak tiba dan lain-lain ya, kita menghindarkan diri, bisa izin ke toilet, izin keluar kayak gitu ya. Mungkin itu ya Kak Indah saran dari Ayu. Oke, kalau begitu. Ini Ayu kayaknya merasa relate nih sama Kak Indah nih. Jadi gini, kalau Kak Ayu sedikit nambahin ya Kak Ayu. Ya. Jadi kalau terkait yang kayak gini nih, ini tergantung ke personal masing-masing sih. Kalau Ayu sendiri ngadepinnya itu, ya kalau Ayu kerjanya datang ke kantor misalnya ya,
cuma untuk kerja gitu, kerja, fokus sama pekerjaan Ayu, lalu Ayu pakai headset. Jadi dengerin gitu, kayak misalnya dengerin tausiah Ustadz Hanan mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Jadi nggak mau terlalu ngedengerin kata-kata kasar tadi, karena kalau di lingkungan kerja Ayu sendiri, itu agak kurang baik lah kata-katanya, karena banyak kata-kata yang emang nggak seharusnya diucapkan oleh seorang wanita lah intinya. Cuman ya itu tadi, kalau saran dari Ayu, mungkin nggak tahu ini dari personal Ayu ya, mungkin Kak Endah bisa ambil yang bisa Kak Endah terapkan lah, maksudnya di lingkungan kerja Kak Endah ya. Jadi kalau Ayu datang ke kantor itu niatnya cuma untuk kerja, niatnya kerja gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana. Maksudnya kayak jadi kalau kerja ya udah, kita ketika udah di tempat kerja ya sambil ngerjain sesuatu di laptop udah langsung masang headset aja kalau Ayu. Jadi kalau ditanya soal kerjaan oh ya baru gitu. Cuman kalau untuk di luar itu kayaknya enggak deh gitu. Itu kalau Ayu ya. Cuman ambil positifnya aja Kanda gitu. Gimana Kanda? Apakah udah jelas tadi sama penjelasan Kayu dan juga tips dari Kayu Agustina tadi? Nah, boleh tuh Kak Anda diikutin ya. Allah keren itu sarannya. Karena kan kalau untuk orang-orang yang seperti itu kan kayaknya nggak cocok untuk kita temenin gitu kan. Nah, kalau untuk pertemanan sendiri kan Ayu ngerasa juga ya udah ada teman-teman kajian, teman-teman yang membawa kita ke arah yang lebih positif gitu kan. Jadi ya kayaknya cuma untuk teman kerja dan sebatas pekerjaan aja gitu. Betul. Nah, jadi kalau teman kerja sebatas kerja aja ya Kak Anda. Betul, saran Kak Ayu tuh bisa diikutin tuh. Baik, ini terima kasih Kakak. Oh ya, terima kasih juga untuk Kak Anda, pertanyaannya yang relate sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Ayu ada dari Kak Salsabila. Izin bertanya Kak Ayu, misal udah buat to-do list nih di pagi hari, tapi pas menjalani hari ada hal-hal tak terduga. Jadi to-do listnya sering ke-skip dan nggak terpenuhi. Dan sering banget cuma jadi rencana aja, tapi nggak terlaksana karena tiba-tiba futur. Juga itu gimana mengatasinya ya Kak? Udah evaluasi tiap hari, tapi kadang tetap terulang tiap hari juga. Jadi masih kesulitan untuk istiqomah nih Kak. Nah, gimana Kak Ayu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo izin jawab ya Kak Salsabila. Jadi saat kita udah bikin to-do list ya, kita balik lagi kita niatkan bikin to-do list itu kita mau ngapain aja nih ya. Jadi sudah tentu dan pastinya kita membuat hal-hal urgent terlebih dahulu yang kita prioritaskan menjadi to-do list atau di centang pertama kayak gitu. Bagian pertama itu udah pasti kayak gitu. Baru ke selanjutnya itu mungkin yang tidak terlalu urgent kayak gitu ya teman-teman. Akan tetapi jika terjadi hal-hal yang tak terduga, jadi to-do list kita sering kesekip ya gitu dan tidak terpenuhi. Yang namanya juga hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman. Kita tidak apa ya, kan 1 detik ke depan pun 1 menit kita nggak tahu ya kita akan bagaimana dan seperti apa. Akan tetapi dengan adanya panduan, dengan adanya to-do list kita tuh terarah kayak gitu. Seharian itu mau ngapain aja, mau kerja kah, mau bikin tugas A, B, C, D kayak gitu. Terus ibadahnya kayak gitu, jangan sampai apa ya, menyia-nyiakan ibadah, sholatnya tidak tepat waktu kayak gitu. Cara mengatasinya agar tidak terulang kembali ya. Sadari ya teman-teman, kalau kita bikin tulis itu, pertama yang kita harus niatkan karena Allah, niatkan untuk memaksimalkan waktu kita. Saat kita udah niatin karena Allah, kita bismillah nih ya, bismillah ingin mengerjakan ini ya. Balik lagi ya, atas izin Allah juga lah kita akan terlaksana atau tidaknya rencana-rencana kita itu ya teman-teman. Kalau sering putur, nah kalau putur ini kan namanya manusia ya, pasti ada kalanya kita putur. Tapi kembali ke niat kita mau ngerjain ini apa kayak gitu, untuk apa kayak gitu. Misalkan bikin tugas ya, tugas kan suatu kewajiban, katakanlah sebagai seorang mahasiswa ya, bikin tugas, deadline-nya besok, kita bikin to-do list hari ini jam segini akan ngerjainnya. Kalau tidak kita kerjakan ya yang mendapat konsekuensi kan kita juga kayak gitu, kita juga yang bakal dapat nilai yang buruk kayak gitu.
kita juga mungkin yang akan apa ya ditandai sama dosen nama kita kayak gitu kalau kita nggak bikin tugas kayak gitu. Jadi saat kita udah bikin to-do list, niatkanlah harus mengerjakannya kayak gitu ya Kak Salsabila. Niatkan semaksimal kita untuk semaksimal kita yaitu untuk mengerjakan semua to-do list yang udah kita buat kayak gitu. Harus kita laksanakan kayak gitu. Namun kalau ada yang tidak tercentang, ada tidak terchecklist, ada yang kelewat, qadarullah mungkin ada hal-hal tertentu, itu nggak apa-apa kok. Bukan berarti kita tidak produktif ya, teman-teman. Karena definisi produktif itu bukan hanya sebatas melakukan banyak hal kayak gitu. Produktif itu saat kita mampu memaksimalkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita niatkan waktu kita itu agar tidak terbuang sia-sia kayak gitu. Itulah gunanya kita bikin to-do list kan. Kita bikin jam segini mau ngapain, mau buat tugas A, B, C, D atau apa kayak gitu. Balik lagi ya teman-teman, kalau futur itu pasti semua orang pernah futur, tapi kembalikan ke tujuan awal kita. Kenapa kita mau ngerjain ini kayak gitu? Apa yang kita dapatkan dan apa konsekuensinya jika tidak kita laksanakan? Gitu ya Kak Indah. Semoga terjawab ya Kak Indah. Kak Salsabila ya, Kak Salsabila. Baik, kalau gitu. Gimana Kak Salsabila? Apakah udah menjawab? Baik, terima kasih Kak, katanya. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau sharing mungkin tentang struggle-nya terkait ini? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh banget ya guys, di-share di kolom komen. Atau yang mau open mic boleh juga. Ayo, mana nih? Adakah teman-teman yang mau ingin double ya, yang mau ingin adakah teman-teman yang mau bertanya? Boleh banget. Belum ada juga nih ya. Ya udah, Ayu mau tanya lagi nih Kak Ayu. Boleh. Jadi terkait yang to-do list ini tadi nih, mungkin nggak tahu ya ini relate atau enggak sama teman-teman gitu. Terkadang ketika kita udah banyak banget buat to-do list tuh, itu tuh kayak jadi beban sama diri sendiri juga dan ngebuat kita tuh mungkin kayak tertekan dan kemungkinan stres juga kan karena itu. Nah, gimana Kayu cara agar tidak merasa terbebani atau stres gitu ya saat berusaha untuk melakukan to-do list atau melaksanakan to-do list ya yang udah kita buat itu tadi gitu. Ini khususnya untuk anak-anak kuliah ya, anak-anak kuliahan gitu. Nah, jadi bagaimana saat kita udah bikin rencana yang banyak to-do list, ingin produktif, namun malah bikin kita stres atau itu ya kayak saat tidak terlaksana ya kayak gitu ya. Jadi terbebani ya kayak gitu. Saking banyaknya yang ingin kita kerjain. Masya Allah. Pertama, ingin mengapresiasi kepada teman-teman yang udah peka dengan waktunya, yang udah mau membuat to-do list karena nggak banyak loh orang yang peka yang mau memanfaatkan waktunya kayak gitu. Nggak banyak loh orang yang mau merencanakan hari esoknya kayak gitu. Namun saat kita membuat to-do list, kita juga harus sadar kapasitas kita kayak gitu. Atau apa ya, saat kita membuat to-do list tuh jangan yang berat-berat, apalagi misal contohnya kita ingin membangun habit yang baru kayak gitu ya teman-teman, menambah ibadah kayak gitu, menambah sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lainnya kayak gitu. Jangan langsung banyak-banyak kayak gitu. To-do listnya yang simpel-simpel aja dulu, yang mudah-mudah aja dulu kayak gitu. Misalnya kita ingin nambah ibadah sholat duha nih, jangan langsung 4 rakaat, 6 rakaat atau berapa rakaat gitu. Mulai itu dari 2 rakaat kayak gitu dulu. Kita konsistenkan kayak gitu. Karena yang sama-sama kita ketahui ya bahwa Allah itu mencintai ibadah yang konsisten. Bukan yang banyak tapi hanya sekali dilakuin kayak gitu. Tapi Allah mencintai ibadah yang konsisten kayak gitu. Ibadah sholat yang konsisten, zikir yang konsisten, even itu hanya zikir istighfar 3 kali, even itu hanya sholat duha 2 rakaat,
itu nggak apa-apa loh teman-teman. Tapi ya yang namanya habit baik itu ya memang harus kita bentuk kayak gitu. Kita harus merencanakan membuat kebiasaan baik itu, karena ya hanya dua tadi ya, balik lagi kebiasaan yang akan kita lakukan keseharian kita itu cuma dua. Kalau nggak membawa kebaikan ya keburukan. Jadi makanya itu kita harus bikin to-do list, kita harus merencanakan. Tetapi jika merencanakannya terlalu banyak juga kan itu bikin reward apa ya, riuh dan bikin apa, kita pusing, aduh sebanyaknya kerjaan aku ini hari ini gitu. Ya jangan juga langsung sebanyak itu, yang urgent dulu, misalnya tugas kantor atau tugas kuliah. Terus kalau ibadahnya juga ya yang wajib dulu kayak gitu. Kalau mau nambah yang sunnah ya yang sedikit-sedikit kayak gitu ya teman-teman. Karena dari buku yang Ayu baca, referensi mungkin ini ya teman-teman, Ayu itu punya dua buku, Muslim Produktif sama How to Master Your Habit. Jadi yang namanya kebiasaan itu kan cuma dua ya teman-teman, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Coba kita pikirkan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu tuh kayak udah otomatis. Bangun tidur aku misalnya langsung beres kasur, terus langsung lanjut ngapain, sholat atau apa kayak gitu. Setiap hari itu yang kita ulangi kayak gitu teman-teman. Nah, apakah kebiasaan kita itu udah baik atau belum? Apakah harus kita upgrade, perbarui, atau kita pertahankan? Jika itu baik, kita pertahankan. Karena yang namanya apa ya, ibadah itu kalau tidak kita konsistenkan, kalau tidak kita mulai habit yang baik itu, ya nggak akan terbentuk teman-teman. Jadi kalau kita mau ningkatin ibadah atau mau nambah ibadah, mulai dari yang terkecil dulu, mulai dari misalnya sholat tahajud dulu 2 rakaat, tapi ya kita konsistenkan selama 1 bulan aja kayak gitu, maka akan insya Allah terbentuk kayak gitu habit yang baru itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu ya Kak Ayu, saat kita mau bikin perencanaan to-do list, ya jangan langsung banyak kayak gitu. Oh, sholat tahajud, sholat taubat, sholat ini, sholat itu, zikir ini, zikir itu. Jangan terlalu banyak, itu memang bikin kita apa ya, kalau nggak terlaksana tuh kayak, ya ampun Ayu ngapain kayak gitu, kok aku ngapain aja hari ini kayak gitu. Padahal kan ya nggak harus seperti itu ya teman-teman. Kita bisa mulai dari yang sedikit dulu kayak gitu, tapi konsisten. Mungkin itu ya Kak Ayu. Ya Allah, itu menjawab sekali ya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Ayu untuk jawabannya. Baik, kalau gitu, adakah teman-teman yang mau bertanya lagi? Persilakan, atau enggak ketik di kolom komen deh. Ayo, siapa ayo? Oke, nah ini ada satu lagi nih Kak Ayu yang ingin bertanya dari Kak Hanifatur Rahmi. Kak Ayu izin bertanya, dalam menjalani hari-hari bagaimana caranya Kak mengatasi rasa malas atau mood buruk yang bisa mengurungkan niat kita mengerjakan hal baik itu Kak? Terima kasih. Monggo Kak Ayu. Wah, bismillah. Cewek banget, kita banget yang kemudian yang mood kayak gitu ya, mood-moodan. Kalau saran Ayu ya, saat kita ingin udah bikin perencanaan, ingin melakukan hal-hal yang baik atau mengerjakan sesuatu hal yang baik, namun mood kita lagi nggak banget kayak gitu, ya kita harus cari apa ya, harus cari apa yang membuat mood kita itu balik lagi, entah itu dengan secangkir kopi, secangkir teh, atau apa ya, sekotak coklat atau 1 buah coklat kayak gitu. Itu kan kita harus sadar betul mood kita ini kalau lagi buruk kita butuh apa ya, apa yang bisa mengembalikan mood kita jadi baik. Kalau Ayu pribadi ya teman-teman itu dengan coklat ya gitu. Jadi kalau Ayu lagi bad mood biasanya Ayu beli coklat gitu. Sadar balik lagi ya, saat kita udah meniatkan ingin mengerjakan sesuatu hal kebaikan, ya bismillah kayak gitu. Namun akan tetapi sekarang kita tuh mood buruk itu tuh karena terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal-hal yang udah kita kerjain sih terkadang ya teman-teman. Nah, untuk mengembalikan mungkin energi kita yang udah terkuras karena terdistraksi banyak hal tadi, entah itu sosmed dan lain-lain, itu kita harus sadar kita ini sukanya apa kayak gitu. Kalau makan ini, apakah mood aku akan lebih baik kayak gitu, minum ini kayak gitu ya teman-teman. Itu ya Kak Hanif, balik lagi ke cari cari
makanan atau minuman favorit kesukaan. Terus juga ya saat kita udah berniat ingin mengerjakan hal-hal kebaikan, ya insya Allah ya Allah mudahkan kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah ya Kak Hanifah. Mungkin itu Kak Ayu. Baik, terima kasih Kak Ayu untuk penjelasannya. Gimana Kak Hanifatur Rahmi? Apakah udah jelas? Boleh diketik di kolom komen, Kak. Oke, udah Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Oke, kalau gitu Kak Ayu, kita mungkin langsung closing statement aja ya. Untuk teman-teman yang memang udah nyiapin pertanyaannya, itu nanti boleh di-share di grup HGS ya Kak Ayu ya. Boleh, nanti akan dijawab langsung sama Kak Ayu. Oke, kalau gitu kita langsung ke closing statement aja dari Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Oke Kak, terima kasih Kak host. Mungkin untuk hosting statementnya, sebagai seorang muslimah ya teman-teman, kita harus mengetahui peran kita. Tapi sebelum mengetahui peran, kita harus sadar betul dulu tujuan kita diciptakan untuk apa. Kayak gitu. Lalu kita harus mengetahui peran kita. Apakah kita seorang anak, apakah kita seorang teman, seorang sahabat. Lalu lakukan laporan itu dengan sebaik mungkin. Maksimalkan waktu kita untuk menjalankan peran-peran kita hari ini dengan sebaik mungkin. Saya itu sebagai rekan dakwah, rekan partner dakwah, partner organisasi dan lain-lain. Usahakanlah menjadi rekan yang baik, gitu. Usahakanlah kita itu nggak hanya apa ya, ningkatin diri kita sendiri, value kita sendiri atau improve diri kita sendiri, tapi juga orang sekitar kita. Usahakanlah kita untuk bermanfaat. Usahakanlah waktu kita itu nggak terbuang sia-sia kayak gitu teman-teman. Dengan cara tadi ya kita bikin to-do list, kita harus melaksanakan peran kita dengan sebaik mungkin. Sebagai seorang anak, apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti? Jika kita tinggal bersama orang tua kita, apakah kita sudah meringankan pekerjaan di rumah? Gitu. Atau bagi teman-teman yang mungkin LDR-an sama orang tuanya, apakah kita udah sering nelfonannya kabar orang tua kita, atau hanya bulan sekali? Kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi kita dengan mengetahui peran kita harusnya bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara kita bersikap sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, rekan kerja. Semoga aktivitas kita, waktu kita itu apa ya, Allah anggap sebagai ibadah kayak gitu. Allah dapat kita bisa mendapatkan balasannya nanti di akhirat, ya yang sama-sama kita inginkan, yaitu ya bertemu, berkumpul kembali surganya Allah kayak itu. Semoga waktu kita untuk hal kita isi bisa kita isi untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu Kak Ayu, kurang dan lebih mohon maaf. Alamin. Terima kasih banyak untuk closing statement-nya, Kak Ayu. Guys, terima kasih banyak juga untuk kalian yang udah bergabung atau join di sharing session Hike malam hari ini. Sebelum itu, Ayu mau notice ke kalian dulu. Jangan lupa juga ikutin terus kegiatan Hike Indonesia dan juga Hike Girl Space pastinya. Karena kita akan update setiap minggunya di Instagram kita untuk kegiatan-kegiatan online maupun offline ya, sharing session maupun kajian-kajian ya. Nanti dipantengin terus aja Instagramnya. Lalu juga untuk kalian juga guys yang sedang akan ya OTW menuju halal nih. Nah, sebelum itu pasti kalian perlu ilmunya. Kita juga sediakan kelas-kelas pranikah maupun kelas-kelas parenting maupun juga terkait event-event offline maupun online-nya juga dari kegiatan-kegiatan dari kelas-kelas pranikah ya intinya gitu. Jadi pantengin Instagramnya Hike Academy Pranikah. Nah di situ kita akan up juga setiap minggunya flyer atau kegiatan-kegiatan kita. Dan untuk ini juga guys, saya juga mau mengingatkan kalian untuk selalu support Hike Indonesia maupun Hike Girl Space dengan cara bisa banget menyalurkan infak terbaik kalian di nomor rekening yang udah tertera di yang udah di-share ya di grup sama Min Hike pastinya. Dan juga kalau misalnya mau langsung transfer atau langsung pakai QRIS bisa banget lihat di Instagramnya Hike Indonesia karena kita udah lampirkan di sana atau kita udah post QRIS-nya ya guys ya, jadi lebih mudah
dan aman. Oke, kalau gitu guys, terima kasih banyak sekali lagi Kayu untuk pemaparan materinya, dan juga terima kasih banyak sekali lagi guys karena sudah join di kelas atau sharing session pada malam hari ini ya. Semoga ini menjadi impact positif untuk kita ke depan, menjadi ilmu juga yang baik dan bermanfaat juga untuk kita ke depannya guys ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita tutup sharing session pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Sorry. Gugup nih anak muda. Sorry, dengan melafazkan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan beristighfar sebanyak 3 kali juga, astagfirullahalazim, 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 dan juga serta melafazkan doa kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys. See Salam you next wabarakatuh. session. Terima kasih banyak guys. Selamat beristirahat. Semuanya. Sampai jumpa di sharing berikutnya.